Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 224.000 sekian pendaftar calon P3K Kemenak, 149.000 sekian gagal di seleksi administrasi. Dan yang lolos hanya sekitar 33% atau sekitar 75.000 sekian. Apakah 149.000 sekian atau 66% dari pendaftar itu melakukan kesalahan yang sangat fatal? Tapi mereka protes bahwa ini kesalahannya dari panitianya ketika mencantumkan kata pelamar umum, tapi nyatanya mereka gagal atau tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi karena mereka dari kalangan umum, namun mereka tidak diloloskan karena tidak memiliki surat pengalaman kerja dari Kemenak atau Kementerian Agama tersebut. Di luar dari kesalahan pribadi seperti kesalahan kurang teliti dalam penguploadan yang harusnya 2 berkas dijadikan 1, mereka hanya 1, karena tricky sekali, memang seperti jebakan sekali itu. Kalau kurang teliti bisa terjebak. Lalu ketika penggunaan satu materi di beberapa berkas, itu kesalahan-kesalahan kurang teliti yang bisa dikatakan ya dalam masa sanggah kan kesalahan dari verifikator bisa diperbaiki, bisa disanggah. Banyak yang menanyakan kenapa kesalahan dari peserta tidak bisa diperbaiki. Oke, kita mulai dari pembahasan itu. Lalu terkait dengan yang pertama, ada 3 jenis pelamar, ada THK 2, ada non ASN, dan ada pelamar umum. Ada beberapa orang yang ketika berdiskusi, bahkan bisa dikatakan berdebat, saling menyalahkan terkait dengan 3 kategori ini. Ada yang mengatakan, "Wow, kalian baca juknisnya sampai akhir atau tidak?" Terdapat kolom-kolom atau tabel-tabel yang sudah menerangkan bahwa yang masuk jurusan atau jabatan apa saja yang masuk dalam kategori THK 2 itu apa saja, terus yang masuk non ASN itu apa saja, dan yang masuk umum itu apa saja. Itu sebenarnya ada tabelnya tersendiri. Tapi yang menjadi tricky sekali, menjadi kadang menjebak itu ada faktor unsur kesalahan dari kitanya sendiri ketika tidak membaca teliti dengan lengkap di juknis itu tadi. Ketika kita tidak bisa membedakan 3 kamar ini yang memiliki jurusan, memiliki lowongan masing-masing. Tapi juga banyak yang mengatakan bahwa informasi dari Kemenak itu kurang detail, kurang mudah dipahami. Kita akan mengulik ini. Banyak orang yang gagal. Dari 149.000 itu banyak yang gagal karena mereka harusnya masuk di umum, tapi mereka memilih jabatan yang ada di non ASN ataupun di THK 2. Itu yang membuat mereka sudah salah kamar ya mesti gagal. Itu persoalan pertama. Tapi saya tidak 100% menyalahkan pendaftar yang salah memilih kamar ini karena apa? Karena di dalam sistemnya pada saat pendaftaran untuk memilih formasi, sebelum memilih formasi memang ada pilihan Anda THK 2 atau tidak. Kalau iya, berarti ya intinya ada pertanyaan itulah THK 2 atau tidak. Tapi pilihan setelah itu ketika akan memilih formasi, di situ ada pilihan, ada Anda itu kategori apa, dan di situ hanya tertulis umum. Akhirnya yang membuat banyak sekali sampai 149.000 itu terjebak sebagian besar terjebak di situ karena mereka dari umum. Mereka menganggap umum itu berarti ketika sudah memilih umum, maka yang muncul jurusan-jurusan lowongan-lowongan muncul itu hanya lowongan yang umum ini. Tapi ternyata tidak. Ternyata kalau saya coba yang non ASN dan yang saya sedikit tahu yang dari umum itu, ternyata ketika memilih ini ataupun ini, saya kurang tahu yang memilih THK 2. Tapi kemungkinan muncul semua sih.
ketika memilih non ASN, nanti pilihannya pun yang pilihan umum dan juga pilihan yang THK 2 itu muncul juga. Begitu juga ketika memilih yang dari umum ini, mereka mencoba memilih di situ kategorinya memang hanya umum toh. Terus mereka memilih cek umum. Terus di situ muncul semua, tidak dikunci. Mereka berharap bahwa harusnya dari Kemenak, dari panitia, dari apapun itu penyelenggara, ketika memilih mereka memang dari unsur umum, pilihan jurusan lowongan yang ada yang harusnya hanya untuk THK 2 ataupun dari non ASN yang sudah memang bekerja di bawah Kemenak itu harusnya tidak muncul di pilihan ketika mereka memilih umum. Itu yang membuat mereka banyak sekali 100.000 lebih orang itu terjebak dan protes karena mereka tidak diluluskan. Satu sisi mereka karena salah kamar, karena di umum ini saya baca kemarin itu mayoritas sekali, dan di umum itu tidak sampai 100 kayaknya, tidak sampai 100 formasi, sedangkan yang mendaftar itu ada 100.000 lebih. Di umum ini itu rata-rata itu S2 dan S3, sedangkan S1 itu cuma beberapa saya kemarin baca. Lah ini yang menjadi apa ya, kayak kurang mudah dipahami dan sistemnya berpotensi untuk terjadi kesalahan bagi para peserta. Jadi itu sih yang saya garis bawahi, bahwa di satu sisi memang para pelamar tidak membaca juknis sampai lengkap selengkap-lengkapnya. Yang dari sisi lain juknis itu terlalu banyak, ya tidak sih, satu tidak membaca juknis sampai detail, yang sisi satunya itu tidak mengunci formasi yang lain ketika masuk gitu. Harusnya banyak yang mengatakan harusnya ketika milih THK 2 di situ harusnya dikasih pilihan THK 2, non ASN dan umum. Jadi ketika mereka memilih THK 2, formasi yang 2 ini itu kekunci, nggak muncul di pilihan. Ketika memilih ini formasi ini dan ini nggak muncul. Ketika memilih ini formasi ini dan ini tidak muncul. Jadi mereka tidak akan salah kamar. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa salah kamar itu karena dijebak. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa kalian salah kamar karena tidak membaca juknis dengan lengkap dan paham secara detail. Ya itu saya gemes sekali sih. Maksudnya saya kayak yang terkait dengan kesalahan tadi, satu materi untuk beberapa berkas, terus yang 2 file digabung menjadi satu, padahal dari beberapa persyaratan, surat pernyataan izin istri, surat pernyataan bebas narkoba, setiap pada UUD, ada lain-lain, itu kenapa tidak dibikin satu kolom file unggah sendiri-sendiri, yang lain itu sendiri-sendiri, foto, ijazah dan lain-lain, tapi ada satu kolom yang dimana itu harus upload 2 file secara bersamaan, yaitu surat pernyataan bebas narkoba dan surat pernyataan setia pada Undang-Undang Dasar kalau tidak salah. Ini 2 file ternyata harus dijadikan satu dulu dalam bentuk PDF baru diupload. Banyak sekali dari teman-teman yang lain itu kurang teliti di sini, dan ya banyak yang protes kenapa tidak dibikin satu-satu, yang lain harus satu file satu unggahan, kenapa yang di sini itu 2 file satu unggahan. Ya tricky sekali, jebakan, bisa berpotensi menjebak sekali. Ya di satu sisi kayak kok mereka gagal, bisa dikatakan dalam hal yang ya mungkin di satu sisi ada yang bilang kurang teliti, tapi di satu sisi kayak padahal mereka sudah membuat, tapi karena potensi jebakan ini jadi mereka terjebak dan akhirnya mereka tidak lolos. Dari kuota-kuota yang ada dari 1.000 di Jawa Timur penyuluh agama Islam, kuotanya 1.200, yang pendaftar awal 1.222 atau berapa, yang lolos administrasi itu cuma sekitar 636. Jadi banyak sekali formasi-formasi yang akhirnya formasinya 888, yang lolos cuma administrasi cuma mungkin 500-600 gitu. Jadi gemes sekali, maksudnya mereka tidak lolos karena hal-hal yang bisa dikatakan sepele, hal-hal yang
Harusnya ada, bisa diperbaiki juga sih harusnya. Kalau kesalahannya memang tidak fatal sekali, banyak yang mengatakan seperti itu, kalau kesalahannya tidak fatal kenapa kita tidak bisa memperbaiki dan lain-lain. Waduh, ini dua sisi saling. Udah 10 menit lebih, saya gemes sekali sih pengen bikin video terkait seleksi ini, tapi mereka banyak yang, di satu sisi mereka yang salah kamar itu tetap, bukan masalah membenarkan menyalahkan, tapi yang salah kamar mereka belum merasa bahwa mereka salah kamar, tapi mereka menyalahkan bahwa ini tidak jelas, mekanismenya tidak jelas, tidak profesional, ini penentuan formasinya sangat menjebak sekali, kenapa bisa memilih untuk salah kamar. Harusnya sistemnya bisa membuat agar mereka tidak salah kamar, jadi benar-benar tidak lolos itu tidak lolos konyol karena salah kamar seperti ini. Karena banyak mereka yang ada di Telegram dari sekian banyak ratus orang, ada satu yang itu memang salah kita, ternyata kita kurang teliti, tapi wah itu paling satu orang, dua orang, yang lainnya tetap menyalahkan bahwa sistemnya tidak sebaik itu yang membuat mereka terjebak dan mereka salah, mereka kerugian untuk sudah membeli materi 5, sudah tenaga apapun, sudah berharap dan lain-lain, tapi nyatanya gugur karena satu sisi juknisnya menurut mereka kurang mudah dipahami, dan satu sisi mereka salah kamar. Mungkin itu, saya juga ada teman-teman saya yang tidak lolos karena hal-hal yang seperti itu ya, agak gemes juga sih. Memang ada kita tidak bicara salah benar lah, tapi ada kekurang telitian dari peserta untuk mengupload, kurang teliti dalam membaca juknis. Tapi ada juga memang sistem yang membuat masa 66% atau 149.000 orang itu tidak lolos kan. Ya bisa katakan kalau mungkin hanya sebagian kecil orang yang lolos, itu mungkin bisa dikatakan memang kesalahan mereka, ibaratnya kekurang telitian dan lain-lain. Tapi kalau 66% orang yang tidak lolos dengan beberapa alasan yang tadi terjebak, yang tadi juknisnya kurang dipahami, ya memang ada yang perlu dibenahi berarti dari sistem ini untuk yaitu tadi sih mengunci bahwa ketika milih ini lowongan dan formasi yang lain itu tidak katon, tidak muncul, jadi mereka tidak salah kamar gitu loh. Tapi di satu sisi ya memang harus benar-benar literasi membaca juknisnya harus luar biasa untuk membaca sebanyak itu dan untuk sepaham itu. Nah ini berarti sosialisasi untuk pemahaman bahwa dari awal itu ini loh yang THK 2 itu silahkan dibaca tabelnya, ini sekian formasi untuk THK 2, mungkin itu tidak THK 2 berapa formasi dari kan lowongannya 45.000 sekian lowongan formasi. Harusnya ada evaluasi ketika THK 2 itu sekian ribu formasi, untuk yang non ASN sekian puluh ribu formasi, untuk umum sekian puluh formasi. Jadi kata mereka orang-orang umum itu ternyata yang umum cuma 10 nih, 100 nih. Yang memang yang khusus memang mereka sudah bekerja di Kemenak itu yang sampai 40.000 nih apa. Ya itu yang tricky sekali dan membuat saya gemes, harus mengulang-ulang dari awal. Intinya ya dua sisi itu sih, tidak bisa menyalahkan dan membenar. Ada sisi penyalahan dan pembenaran untuk keduanya juga. Ya saya campur aduk perasaannya dengan hasil yang seperti ini. 66% orang tidak lolos karena salah kamar, kurang teliti dan lain-lain. Mungkin itu saja, sudah 14 menit lebih. Mungkin ini akan membuat saya sedikit lega karena bisa meluapkan unek-unek yang saya rasakan. Sekali lagi saya tidak membenarkan atau menyalahkan salah satu atau keduanya, itu hanya dari sudut pandang saya secara subjektif yang dengan keterbatasan saya mungkin tadi yang menyalahkan, yang membenarkan apa itu hanya pandangan subjektif saya. Ketika orang lain tidak setuju dengan apa yang saya utarakan juga ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.